Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua sukacita, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang melakukan social distancing atau jaga jarak sosial dan tetap di rumah aja boleh lambaikan tangannya? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa dimanapun kita akan tetap bisa memuji Tuhan, bahwa ibadah di rumah juga sama berharganya dengan ibadah komunal. Maka dari itu sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapa yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Dengan apakah akan kami balas selain dengan hidup kami, selain dengan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami rindu untuk terus bersekutu dengan-Mu ya Bapa, dan kiranya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu untuk membacakan beberapa ayat firman Tuhan kepada kita semua yang menjadi rema dalam kehidupan saya. Dari Mazmur 27, aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekelilingku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebab kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak sedetik pun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu.
dan lebih lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau telah setia kepada kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengecewakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kali tidak melakukan apa yang Tuhan senangi. Seringkali kami egois Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang kami cinta. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hadirat-Mu yang boleh kami rasakan. Dan sekarang kami mau bersorak-sorai lebih lagi kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, amin. Ya, bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada hari esok. Mari kita naikkan lagu pujian kita, sebab Dia hidup. dipuji. Mari kita angkat sekali lagi pujian kita. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlimpah
tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk boleh ditabur oleh benih kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh bertumbuh subur di dalam hati kita dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Sebab Yesus adalah kebenaran yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Bapa.
Kau kebenaran kami Tuhan. Kau keselamatan kami Bapa. Pada siapakah akan kami datang selain kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau menyiapkan hati kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan dalam hati setiap kami Tuhan. Berbicaralah dalam hati kami ya Tuhan, agar kami boleh mengetahui kebenaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengubahkan kami, Firman-Mu yang memperbaharui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ini adalah kesempatan pertama dalam hidup saya khotbah dengan direkam. Dan kita tahu semua bahwa ada himbauan dari pemerintah pusat untuk menghentikan penyebaran virus corona dengan menyarankan kerja di rumah, ibadah dari rumah. Nah, pada hari ini, hari Minggu, 29 Maret 2020, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak peristiwa-peristiwa, baik bencana alam maupun peristiwa-peristiwa lain yang telah terjadi di seluruh dunia. Beberapa di antaranya, virus SARS pada tahun 2003 membunuh sekitar 774 orang di seluruh dunia. Tsunami pada tahun 2004 membunuh sekitar 237.000 orang. Dan jumlah korban terbesar berada di Indonesia sebanyak sekitar 220.000 orang. Gempa bumi dan tsunami di Jepang 2011 membunuh sekitar 25.000 orang Jepang. Gempa bumi tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah menewaskan sekitar 2.100 orang, ada korban luka sekitar 4.600 dan orang yang hilang sampai hari ini sekitar 1.300. Dunia tergoncang dengan peristiwa-peristiwa bencana alam dan wabah yang terjadi. Tetapi menurut saya COVID-19 adalah wabah yang dampaknya sangat menggoncangkan dunia. Semua umat manusia dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama berseru, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Setiap hari kita dikejutkan dengan berita update dari berbagai negara tentang jumlah orang-orang yang positif terpapar COVID-19. Orang-orang yang meninggal dunia, dan orang-orang yang masuk dalam daftar ODP atau PDP. Sudah ada sekitar 400.000 orang yang terpapar dengan virus corona dan ada sekitar 18.000 orang yang sudah meninggal dunia. COVID-19 telah membuat ratusan ribu umat manusia menderita dan telah merenggut puluhan ribu nyawa. Dan bukan hanya menyerang bagian kesehatan orang sakit, orang meninggal dunia, tetapi karena COVID-19 telah memporak-porandakan dunia tanpa memandang suku, agama, bangsa, warna kulit, dan usia. Untuk menghentikan penyebaran COVID-19, pemerintah dari hampir semua negara di dunia menutup banyak tempat-tempat umum seperti pabrik, perusahaan, kantor, sekolah, hotel, restoran, rumah makan, tempat-tempat ibadah, tempat wisata, bar, diskotik, bioskop, dan sebagainya. Dan hanya ada satu tempat yang tidak tutup pada hari ini Bapak Ibu, yaitu apa? Rumah sakit, klinik-klinik. Bahkan sesuatu yang luar biasa bahwa Wisma Atlet diubah menjadi rumah sakit. Di negara-negara lain segala macam tempat dipakai untuk diubah menjadi rumah sakit. Karyawan-karyawan disarankan bekerja dari rumah, pelajar, mahasiswa disarankan belajar online, ibadah-ibadah disarankan online, acara-acara kelas dunia dibatalkan atau ditunda. Dan oleh karena penundaan, disarankan tinggal di rumah, maka kepadatan dan kecepatan lalu lintas juga berubah. Di darat, kendaraan berkurang di jalan-jalan. Kota-kota di Indonesia yang padat penduduknya seperti Jakarta, Surabaya, yang setiap hari jalanan macet, kini jalanan menjadi sepi. Di udara,
Ada banyak airlines yang membatalkan penerbangan, mengurangi penerbangan. Di laut, saya yakin bahwa di laut juga jumlah kapal yang berlayar juga berkurang oleh karena banyak daerah, bahkan di Indonesia ada daerah-daerah yang juga masuk dalam kategori lockdown. Dengan himbau apa yang sedang terjadi, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Bumi istirahat, jalanan bersih, udara bersih, air sungai bersih, bumi menjadi agak tenang. Kemudian apa yang terjadi lagi? Manusia istirahat, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, makan di rumah. Kenapa? Ada banyak orang yang tidak pernah makan di rumah. Ada banyak orang yang dapurnya itu hanya kayak hiasan, tidak pernah dipakai masak karena banyak makan di luar. Kemudian orang tinggal di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, kemudian orang juga tidur di rumah. Karena ada orang-orang yang banyak melakukan perjalanan, tidurnya di kantor, tidurnya di bus, di pesawat, di kapal dan tempat lain. COVID-19 goncangkan dunia, bangunkan dunia, dan memaksa umat manusia untuk rayakan Sabat. Kita semua meratap dan berduka dengan kabar penderitaan dan kematian orang-orang di berbagai penjuru dunia. Kita takut dan gelisah karena COVID-19 memenuhi jagat raya. Koran-koran, majalah, radio, televisi, semua media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Semuanya dibahasanya apa? COVID-19. Nah, dalam kondisi yang mengerikan dan menggoncangkan seperti ini, saya ingin mendorong bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, remaja, anak-anak untuk melakukan dan mengingat 3 hal ini. Yang pertama, mari rayakan dan nikmati Sabat. Apa itu Sabat? Dalam Imamat 25 ayat 3 sampai 6 firman Tuhan berbunyi demikian. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu, dan semua yang tinggal kepadamu. Apa itu Sabat? Sabat artinya istirahat. Di dalam kehidupan orang Yahudi, ada yang disebut dengan hari Sabat, ada yang disebut dengan tahun Sabat, dan ada tahun Yobel. Tahun 2015, saya mengunjungi Israel pada saat Israel merayakan tahun Sabat. Dan perjalanan tahun 2015 bulan Maret adalah pengalaman yang tidak terlupakan dalam hidup saya. Dan ketika saya ada di Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menikmati Sabat dinner di keluarga orang Yahudi. Rumah-rumah orang Yahudi pada Jumat malam terbuka untuk siapa saja yang ingin join Sabat dinner. Dan ketika berada di rumah orang Yahudi ini yang kami tidak kenal, lampu dihidupkan secukupnya, tidak boleh ada televisi yang hidup, tidak boleh pegang HP, tidak boleh selfie. Karena sekarang yang selfie bukan hanya wajah orang yang difoto, makanan juga difoto. Ya. Dan pada masa itu yang saya melihat ketika menghadiri Sabat dinner, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah waktu fellowship. Kemudian waktu kami mengunjungi satu kebun atau peternakan dari seorang Yahudi, seorang pemilik itu mengatakan selama tahun Sabat pintu gerbang nggak ditutup. Kenapa? Pada tahun Sabat pintu gerbang tidak ditutup, pintu gerbang terbuka untuk siapa saja boleh masuk ke kebun itu untuk memetik buah yang ada. Dan kemudian pada tahun Sabat tanah diberikan kesempatan istirahat, ternak istirahat, manusia istirahat. Dan yang paling menarik dalam percakapan dengan orang Yahudi yang kami kunjungi ladangnya ini, dia mengatakan
Sabat adalah momen hidup dalam iman. Ladang tidak ditanami, hewan tidak bekerja, income berkurang. Dan itu adalah kesempatan di mana seorang kepala keluarga, seorang ibu rumah tangga harus beriman supaya ada makan yang cukup di meja untuk anak-anak. Sabat artinya istirahat, berbagi, tenang, berdiam diri, bersekutu dengan Allah. Ada lagu yang sangat bagus memberkati saya, lagu yang cukup lama, karangan dari Matthew West yang dulunya Stop the World. Dalam versi bahasa Inggris yang nanti dalam PowerPoint kita bisa lihat terjemahan. Kata-kata lagu ini berkata, the TV is talking, the telephone is ringing, the lights are on and the radio is screaming. A million distractions are stealing my heart from you. I'm tired and empty. This life is restless. It weakens my knees and it breaks my defenses. It's wearing me down and I'm desperately to hear from you. Dan ref dari lagu karangan Matthew West ini mengatakan, stop the world. I wanna get out. I need an escape away from this crowd. Just to hear you speak to me. I need to be still before I make a move. I need to be humble with nothing to prove. I need your word to show me the truth. I need time, precious time. Nikmati sabat. Mungkin kita di rumah ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sisi yang positif, nikmati istirahat, nikmati ketenangan. Cari waktu bersekutu dengan Tuhan dan izinkan Tuhan bicara kepada kita. Jadi yang pertama tadi, enjoy, nikmati sabat. Yang kedua adalah sadarilah bahwa kita ini manusia. Dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 9. Jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kemudian dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai 16 mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan di tempatnya tidak mengenalnya lagi. Manusia kadang-kadang lupa bahwa dia adalah manusia yang terbuat dari tanah. Manusia melupakan penciptanya. Manusia oleh karena kehebatannya, kemampuannya, yang karena diciptakan serupa dengan Allah, diberikan kemampuan-kemampuan seperti itu, seringkali lupa penciptanya. Kini sang manusia yang mungkin sudah merasa hebat, dihadapkan dengan fakta tidak berdaya hanya dengan virus corona yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Ada begitu banyak orang jenius yang mungkin sudah hampir menyamai Allah dalam kehebatannya, namun ternyata di luar sana, di berbagai negara, di Indonesia, ada orang-orang yang terpapar dan belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkan. Jadi mari Bapak Ibu kita diingatkan kembali bahwa kita manusia yang fana. Kita tidak berdaya. Jangan lupa penciptamu, karena kita berasal dari Dia. Adama diambil dari tanah. Dan hanya menjadi makhluk yang hidup yang berguna ketika Allah menghembuskan nafas hidup. Tapi ketika nyawa itu kembali kepada Tuhan, tubuh fisik ini yang kita seringkali memberikan waktu begitu banyak untuk memuaskan fisik ini akan kembali ke tanah.
Bapak Ibu Saudara sekalian ingat bahwa kita adalah manusia yang fana, yang tidak berdaya. Yang ketiga, mari hidupi dan jalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sekarang kita digoncangkan dengan COVID-19, kita tidak tahu ke depan-depannya apa yang akan menggoncangkan dunia ini. Dengan COVID-19, manusia dipaksa untuk kembali mengingat tujuan Allah menciptakan mereka. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tujuannya apa? Agar bersekutu dengan Allah, menyembah Allah. Hukum Taurat yang diberikan kepada manusia dengan perantaraan Musa diringkaskan oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum, yaitu apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia. Dalam Keluaran 20 ayat 3-8 mencatat tentang langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk menunjukkan kasih, penghormatan kita, penyembahan kita kepada Allah, yaitu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah selama ini ada Allah lain? Apakah Tuhan menjadi prioritas kedua, ketiga, keempat? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas atau di bawah bumi. Apalagi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bicara mengenai menghormati Tuhan. Kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ibadah di mana kita berkumpul, apakah di Komsel atau dalam GSJ dikatakan KKA. Atau ibadah-ibadah pada hari Minggu. Bukan hanya sekedar saya datang memenuhi kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerelaan saya datang ke rumah Tuhan beribadah, bicara mengenai saya mencintai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dan saya ingin berkumpul bersama orang-orang percaya untuk menyembah Allah. Keluaran 34 ayat 14. Menarik ayat-ayat ini Bapak Ibu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak Ibu, kita selama ini mengenal Allah Yehova Jireh, Yehova Nisi, Yehova Rafa dan sebagainya. Ternyata nama Allah lagi tambahan adalah Allah, namanya adalah apa? Cemburuan. Allah cemburuan, Allah mau dia menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kesibukan dunia ini membuat kita menaruh Allah di prioritas yang paling terbelakang. Allah kemudian mengutus, Bapak Ibu tahu bahwa orang Israel dijajah di Mesir. Dan Allah mengutus Musa dengan perjuangan yang panjang melawan Firaun untuk membawa umatnya kembali. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau ingin imanmu dibangkitkan, baca kitab Keluaran. Kenapa? Dalam kitab Keluaranlah banyak mujizat-mujizat ditunjukkan. Allah melakukan banyak mujizat, Allah mengacungkan tangan untuk membawa umatnya keluar dari Mesir. Tujuannya apa? Tujuan utama adalah di dalam Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Supaya apa? Mereka beribadah kepadaku. Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian dengan tujuan utama apa? Supaya orang Israel menyembah Allah. Daud memahami keindahan dan berkat berada dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Dalam Mazmur 27 ayat 4-9 dia mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekelilingku. Dalam kemahnya aku mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermasuk bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Paulus mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita kembali melakukan hal-hal yang kita perlu lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama. Ketika manusia diisolasi dengan paksa, maka jiwa sosialnya yang ingin kontak dengan sesamanya mulai muncul. Padahal dulunya biasanya ketemu gak saling nyapa, makan pun gak saling ngobrol, sibuk dengan HP. Tapi ketika dikurung di rumah masing-masing oleh karena COVID-19, manusia ingin keluar, ingin ketemu dengan sesamanya. Dan kita pasti telah menonton video-video bagaimana orang-orang membuka jendelanya, keluar di balkon rumahnya, dan mereka mulai menyanyikan lagu, menari-nari bersama. Ini menandakan memang manusia adalah makhluk sosial yang perlu bersekutu dengan sesamanya. Mari kita mengasihi sesama kita. Allah sangat peduli kepada orang miskin. Siapakah orang miskin? Menurut John Stott dalam buku Isu-Isu Global, ada 3 jenis orang miskin. Yang pertama adalah orang miskin secara materi, orang miskin yang tidak berdaya, yang tidak mampu membela dirinya, kemudian orang miskin secara rohani. Dan dalam keadaan ini kiranya kita diingatkan, tugas utama kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita. Di sekitar kita ada orang-orang yang miskin secara materi, ada orang-orang yang tidak berdaya, dan ada orang-orang yang miskin secara rohani. Kepedulian Allah untuk kesejahteraan umat manusia dituangkan dalam perintah dan peraturan tentang perpuluhan. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, perpuluhan itu milik siapa? Apakah milik gembala sidang? Kalau kita melihat prinsip Alkitabiah tentang perpuluhan itu apa? Dibawa ke rumah Tuhan untuk keperluan apa? Yang pertama, untuk biaya hidup imam-imam dan hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, untuk operasional rumah ibadat. Yang ketiga, untuk janda-janda dan fakir miskin. Jadi Allah adalah membuat peraturan tentang perpuluhan. Tujuan salah satu alokasi dari dana yang masuk perpuluhan adalah apa? Untuk merawat orang-orang miskin. Perintah jalankan Sabat. Tahun Sabat orang berhenti, hari Sabat orang berhenti. Memberi kesempatan kepada orang lain memetik hasil tanamannya, membuka pintu untuk orang datang makan di rumahnya. Hamba-hamba diizinkan beristirahat. Dan kita juga tahu dalam Alkitab pada masa panen, dengan sengaja ditinggalkan sisa-sisa panen. Kemudian golongan-golongan miskin akan datang memetik supaya mereka bisa hidup. Dalam Matius 22 ayat 37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapakah sesamamu? Apakah sesamaku adalah sukuku? Sesamaku adalah keluargaku. Situasi di mana semua manusia mengalami kegoncangan. Sesama kita adalah bangsa lain, suku lain, warna kulit lain. Itu adalah sesama kita. Dan mari perhatikan apa kebutuhan mereka. Ulurkan tangan untuk menolong. Dan bagian yang ketiga yang harusnya kita lakukan. Pada masa-masa manusia harus kembali kepada tugas utamanya. Yang pertama mengasihi Allah, menyembah Allah. Yang kedua mengasihi sesamanya. Dan yang ketiga, mari merawat dan memelihara ciptaan Tuhan yang adalah bumi. Yang bumi ini adalah rumah kita. Bumi ini is our home. Waktu saya menonton film First Man, waktu kami pergi ke Singapura membawa mahasiswa STIBC ke Singapura, dan yang karena film ini dalam bahasa Inggris tidak ada subtitle, dan sementara nonton saya sikut kiri kanan karena pada tidur. Nah, film ini memang agak membosankan. Film dengan judul First Man adalah cerita mengenai Neil Armstrong yang pergi ke bulan. Manusia pertama yang injak kaki di bulan.
Dan sebenarnya proyek itu dimulai tahun 1967 dan pada akhirnya 1969 pada tanggal 21 Juli 1969 dengan Apollo 11 kemudian Neil Armstrong ke bumi. Nah, film itu menarik, mengapa? Proses pembuatannya diuji coba, kemudian ada satu peristiwa yang tragis di mana kalau tidak salah Apollo berapa itu yang kemudian terbakar ya, Apollo 1 dicoba pada tahun 67 kemudian terbakar dan ada beberapa astronot Gus Grissom, Ed White, dan Roger B. Cavey yang tewas. Jadi proses untuk pembuatannya semua hal-hal ini diperlukan untuk kemudian manusia bisa sampai ke atas. Ada orang-orang yang meninggal, ada korban dan uang yang cukup besar yang dikeluarkan untuk proyek ini. Kemudian begitu Neil Armstrong tiba di bulan, gak ada apa-apa di bulan. Tidak ada satupun pohon Bapak Ibu, tanah, tidak ada cahaya. Ya, saya bukan ilmuwan tapi kita bisa malam hari ada cahaya bulan tapi di bulan sendiri tidak ada cahaya. Dan kemudian Bapak Ibu waktu saya menonton film itu, saya menyimpulkan ternyata bahwa semua ada film-film ruang angkasa, orang berpindah ke ruang angkasa. Fakta yang ada Bapak Ibu adalah tidak ada apa-apa di bulan. Bumi adalah planet tercantik, tempat terindah yang terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 6-28, ini adalah firman Tuhan tentang tugas manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia Allah diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah, diberi kemampuan untuk menjadi wakil Allah, untuk memelihara bumi ini, menjalankan mandat budaya. Manusia adalah wakil Allah di muka bumi ini untuk memelihara ciptaannya. Karena bumi adalah rumah kita. Bumi menghasilkan tunas yang kita bisa makan. Satu hal juga yang saya masih ingat waktu saya ada di Israel Bapak Ibu adalah pernyataan bagaimana orang Israel menghargai tanah. Mereka mengatakan tanah itu adalah tempat tumbuh segala hal yang dimakan oleh manusia. Dan tanah itu harus dipelihara. Dan mari kita refleksi kepada diri kita sendiri. Bagaimana Bapak Ibu memelihara alam semesta ini. Allah menciptakan dan Allah memberi mandat kepada kita untuk memelihara alam ini. Bagaimana dengan pembakaran hutan? Bagaimana dengan buang sampah sembarangan? Bagaimana dengan membuang limbah-limbah? Dan ada satu saran juga dari bagian orang-orang yang ahli di COVID-19 mengatakan kiranya disarankan orang-orang yang perokok itu berhenti. Jadi kiranya dengan apa yang sedang terjadi satu sisi kita berdoa, kita ketakutan. Tapi ini adalah waktu yang baik untuk kita mengintrospeksi diri kita. Dan saya ingin menyimpulkan pada hari ini. Yang pertama adalah mari rayakan dan nikmati sahabat. Nikmati masa-masa di rumah bersama keluarga. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Kemudian sadarilah bahwa kita manusia. Kita tidak berdaya. Sehebat-hebatnya kita, sejenius-jeniusnya kita, sekaya-kayanya kita adalah manusia yang fana, yang tidak berdaya. COVID-19 tidak pilih orang kaya, tidak pilih suku bangsa, warna kulit, kaya miskin. Semua kena. Dan yang ketiga, mari hidupi dan jalani kehidupan yang sesudah yang kena kala itu mengasihi Allah, menyembah Allah, mengasihi sesamamu. Dan yang terakhir adalah mari menjalankan mandat untuk memelihara alam semesta ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan dan saya ingin menutup dengan lagu
sebab dia hidup, ada hari esok. Saya diberkati dengan ada satu video yang amatir, kalau tidak salah katanya dari Brasil. Bagaimana orang-orang yang dikurung di rumahnya, di apartemennya, mulai menyanyikan lagu bersama-sama, sebab dia hidup, ada hari esok. Mari saya undang Rifan untuk nyanyi bersama. Lagu ini lagu lama, tapi sangat memberkati. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan COVID-19, khususnya di Indonesia. Tetapi dia hidup ada hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi pada akhirnya dia hidup dan ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Because he lives, I confess tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sebelum kita menyatukan hati berdoa bersama-sama, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, jika ada 2 atau 3 orang sepakat meminta apapun, maka Allah akan mengabulkan. Dan pada hari ini kita akan menaikkan doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini, menyatukan hati bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah. Kami ingin menaikkan doa kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka yang terjangkit virus corona. Tuhan, memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya telah meninggal dunia oleh karena terpapar virus corona, maupun anggota keluarganya, sahabatnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati usaha daripada ilmuwan di seluruh dunia dalam menghasilkan vaksin untuk virus corona. Hikmat berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada para ilmuwan sehingga mampu menemukan vaksin, menemukan obat-obat untuk mengobati orang-orang yang menderita dengan virus corona. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, agar dapat berkoordinasi dengan baik dalam menerapkan peraturan dan kebijaksanaan dalam menanggulangi pandemi corona. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk sekitar 260 juta. Dan adalah tugas yang tidak mudah bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menangani masalah ini. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati pemerintah dengan kerjasama masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan virus corona. Seperti masalah ekonomi, masalah sosial, keamanan dan politik. Tuhan, memberkati keamanan dan keselamatan dari para tenaga kesehatan yang berjuang untuk melayani para penderita. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati Polri dan TNI yang bertugas untuk menjalankan keputusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Dan pada hari ini juga kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan ketentraman dan persatuan yang tetap terjaga. Kiranya Engkau menggerakkan peran serta gereja Tuhan di Indonesia dalam menanggulangi pandemi ini dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja Tuhan di Indonesia untuk melayani dengan cara-cara baru yang kreatif. Karena kami sebagai warga negara harus taat kepada peraturan dari pemerintah berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di mana kami disarankan untuk mengadakan ibadah dari rumah dengan ibadah online atau live streaming. Kiranya Engkau menolong gereja-gereja supaya bisa kreatif untuk mengadakan ibadah-ibadah. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan kehadiran para pemimpin rohani yang mampu memberikan nasihat, bimbingan rohani sehingga menguatkan iman dan menenangkan hati umat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat GSCA Anugerah Ministry, GSCA Bethesda Ministry yang ada. Yang mungkin oleh karena COVID-19 kami tidak bisa mengadakan pertemuan-pertemuan seperti komsel dan ibadah pada hari Minggu. Tuhan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau ada di sini dan Engkau juga ada di rumah bersama dengan umat-Mu. Memberkati jemaat, melindungi mereka dari mara bahaya, melindungi mereka dari kemungkinan terjangkit virus corona. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati ekonomi dari jemaat sehingga mereka bisa tetap bertahan dalam situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa Engkau memberkati STT IBC, seluruh dosen, staf, mahasiswa dengan perubahan-perubahan yang harus diambil oleh karena COVID-19. Tuhan menolong, melindungi, memberi kekuatan
Dan sekali lagi kami percaya kepada firman-Mu Tuhan, sekalipun langit bergoncang, gunung-gunung beranjak, sekalipun keadaan goncang oleh karena COVID-19, tapi iman kami tetap kepadamu. Engkau memegang hari esok, Engkau adalah Allah yang berdaulat. Dan kami menaikkan doa ini dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu di tempat rumah masing-masing, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kiranya kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus melengkapi engkau dan seluruh keluargamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang tak terbatas adanya dicurahkan atas hidupmu, usahamu dan keluargamu. Dan kiranya penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom.